Saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya. Batang otak kami kenal sebagai pusat pernafasan, sehingga jika terkena di daerah tersebut itu langsung meninggal seketika. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo CS. Dalam sidang yang digelar Senin 19 Desember, jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi ahli yang terdiri dari ahli forensik, digital forensik, kriminolog, dan dari Inavis. Para ahli bersaksi untuk kelima terdakwa, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, ahli kriminolog dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa mengatakan, dugaan pelecehan seksual terhadap terdakwa Putri Chandrawati tak bisa dijadikan motif pembunuhan. Pasalnya, bukti pendukung terkait pelecehan seksual itu tidak kuat. Menurut ahli, untuk motif dari berbagai motif ini, bisa nggak motif dari jangka waktu yang sudah diterangkan oleh dalam garis besar itu, kejadiannya sekitar berapa menit itu, bisa nggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini yang utama? Ya, bisa sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti. Bukti-bukti. Karena dari kronologi yang ada adalah pengakuan dari Nyonya PFS. Lalu dari waktu? Dari waktu juga barangkali terlalu jauh ya. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Ya. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya. Jadi kalau memang tidak ada dari artiannya, kalau tidak ada alat bukti berarti tidak bisa menjadi motif, begitu ya. Nah, dalam hal ini dalam perkara ini tidak ada motif seperti itu. Tidak ditemukan. Tidak ada bukti. Sambil menangis, istri mantan Kadif Propam, Putri Chandrawati, menanggapi keterangan ahli kriminolog Muhammad Mustafa. Mohon izin yang mulia untuk Bapak Profesor Mustafa sebagai ahli kriminolog. Mohon maaf sebelumnya Pak. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja. Karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Dalam kesaksian lain, Muhammad Mustafa juga menyebutkan bahwa pembunuhan Yosua sudah direncanakan. Bahkan, saksi ahli juga menjelaskan ada aktor intelektual di balik pembunuhan Yosua. Menurut ahli kriminologi, bisa saudara jelaskan apakah perlakuan dari para terdakwa dalam hal ini yang sekarang menjadi terdakwa
dapat dijelaskan bisa dijelaskan apakah itu merupakan perencanaan atau bagaimana? Ya, berdasarkan ilustrasi tadi dan juga berdasarkan kronologi yang diberikan oleh penyelidik kepada saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Dan kemudian mengapa Rizal itu kemudian bersedia melakukan, karena di dalam posisi hubungan kerja itu dia paling bawah ya. Bayangkara 2 itu kan pangkat paling rendah, sementara yang memerintahkan amat sangat tinggi. Kemudian barangkali di antara ajudan maupun pembantu rumah tangga di sana dia juga paling junior, barangkali ada di sana, sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil ya, apalagi dia masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya, itu barangkali yang lebih berpengaruh. Dan memang ada perencanaan. Bisa ahli jelaskan terkait dengan kronologis dan yang saya sampaikan tadi, kronologis singkat juga, itu peran masing-masing dalam keilmuan saudara bisa dijelaskan? Ya. Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya yang paling berperan di dalam mengatur. Kemudian dia akan melakukan pembagian kerja, membuat skenario apa yang harus dilakukan oleh siapa ya, mulai dari eksekusi sampai tindak lanjut setelah itu, agar supaya peristiwa tadi tidak terlihat teridentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan berencana. Dan itu perencanaan tadi kelihatan sekali di dalam kronologi. Apakah boleh dijelaskan oleh ahli atau dikatakan bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama? Kalau secara bersama-sama, secara sosiologis tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada yang mengkoordinasi, memimpin, dan harus bertanggung jawab, sehingga yang lain-lain akan ikut serta. Tanpa kemampuan memerintah yang betul-betul ditaati, orang tidak akan ikut serta. Sementara perlawanan disampaikan Verdi Sambo saat menanggapi pernyataan saksi ahli. Sambo bahkan menuding bahwa penyidik ingin menjebloskan semua penghuni sebagai terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa yang kami bantah dan ada beberapa yang kami akan tanggapi. Yang pertama, bantahan terhadap mohon maaf dari ahli kriminolog, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan konferensif dan justru subjektif, di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Sekali lagi mohon maaf. Saksi ahli lain yang juga dihadirkan dalam sidang oleh jaksa penuntut umum adalah ahli forensik dan mediko-legal. Farah Primandani menjelaskan temuan luka tembak pada tubuh Yosua setelah menjalani otopsi. Spesifiknya apa yang Anda temukan? Pada pemeriksaan luar, kami menemukan satu orang jenazah laki-laki, kemudian masih berpakaian, menggunakan satu helai kaos lengan pendek berwarna putih dalam kondisi berlumuran darah. Kemudian satu helai celana panjang bahan jeans berwarna biru. Kemudian setelah kami bersihkan jenazahnya, kami menemukan adanya beberapa luka yang kami simpulkan sebagai luka tembak. Luka tembak. Apakah luka tembak itu dikatakan luka tembak masuk apa luka tembak keluar? Berdasarkan pemeriksaan dan karakteristik dan pola gambaran luka yang ada pada tubuh jenazah, kami mengidentifikasi adanya luka tembak masuk dan luka tembak keluar.
Dalam kesaksiannya, Farah Primadani menyebutkan ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. 7 luka tembak masuk terdapat pada kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, kelopak bawah mata kanan, dan jari manis tengah kiri. Sementara 6 luka tembak keluar terdapat pada puncak hidung, leher sisi kanan, lengan kanan atas kiri luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan jari manis tangan kiri sisi dalam. Dari 7 luka tembak yang ada, saksi ahli menyebutkan jika ada 2 luka tembak yang berakibat fatal, dan 1 diantaranya mengakibatkan meninggal seketika. Itu setelah kami telusuri pada otopsi, itu dia mengenai paru-paru dan kena pembuluh darah besar sehingga menimbulkan perdarahan. Jumlah perdarahan yang saya temukan waktu pemeriksaan itu sekitar di atas 700 ml dengan bekuan darah ada 150 gram. Dengan jumlah segitu itu sudah dapat bersifat fatal bagi korban, menimbulkan perdarahan, dapat menyebabkan kematian namun memang tidak seketika. Kemudian kalau di kepala itu memang dia setelah kami telusuri lukanya pada saat pembukaan rongga kepala itu mengenai jaringan otak. Salah satu otak itu yang kena adalah di batang otak. Batang otak kami kenal sebagai pusat pernafasan, sehingga jika terkena di daerah tersebut itu langsung meninggal seketika. Ahli digital forensik memutarkan rekaman CCTV dalam persidangan. Apa fakta baru yang diungkapkan? Sesaat lagi hanya di iNews 5.